Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika rahmatika ya arhamar rahimin. Kita ulang pelajaran sebelumnya dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu para penghuni neraka. Hai orang-orang yang ingatlah oleh maaf atas kegiatan ketika suatu kaum menginginkan sekiranya mereka kepada kalian tangan-tangan mereka, maka dia menahan tangan-tangan mereka dari kalian, dan bertakwalah kalian pada Allah dan atas Allah, maka hendaklah bertawakal orang-orang iman itu. Dan sungguh benar-benar Allah telah mengambil perjanjian Bani Israil dan kami bangkitkan dari mereka dalam mimpi dan kami berfirman, sesungguhnya aku jika kalian mendirikan kalian menunaikan zakat dan kalian beriman pada para rasulku dan kalian mengagungkan mereka dan kalian menjalankan pada Allah di zaman yang baik, sungguh aku benar-benar mencuci dari kalian keburukan-keburukan kalian, dan sungguh aku benar-benar akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang dia takut sudah demikian itu di kalian dari setelah sesat maka sebab pelanggaran mereka terhadap perjanjian mereka, kami melaknat mereka, kami jadikan hati-hati mereka keras. Kita mengubah kalam-kalam itu tempat-tempatnya, mereka melupakan bagian dari apa yang mereka diberikan dunia. Dan tidaklah engkau henti-hentinya melihat atas pengkhianat dari mereka, sedikit dari mereka. Maafkanlah pada berikut adalah sungguh Allah dia mencintai orang-orang yang berbuat baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukkiru bih فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم
ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha. Allahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallah. Dan dari orang-orang yang mereka berkata, sesungguhnya kami orang-orang dasar. Kami mengambil perjanjian mereka, maka mereka melupakan bagian dari apa mereka diperingatkan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan mengabarkan. Dan Allah akan mengabarkan pada mereka tentang apa yang mereka perbuat. Yasna'un, mereka bima Dengan apa yang yunak wa saufa yunabbi'uhumullah. Allah akan mengabarkan pada mereka wilayah kiamat. pada hari kiamat. Wal baghdha, kebencian, al adawah, permusuhan, bainahum, mereka, fa'awrayna, kami timbulkan dengannya. yuktiru, mereka ingatkan mimma Dari apa yang awon bagian manasu maka mereka melupakan sisa kahum perjanjian mereka. Akhadna mengambil inna nasara, sungguhnya kami orang-orang qalu mereka berkata, wa minal ladzina, dan dari orang-orang sama-sama dan dari orang yang sesungguhnya kami orang-orang Nasrani, kami perjanjian mereka, maka mereka melupakan bagian dari apa yang mereka diperingatkan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian kepada hari sampai hari kiamat. Dan Allah akan mengabarkan kepada mereka dengan apa yang mereka adalah mereka perbuat.
kita perbuat. Dari belakang sudah. Sudah. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang pada kalian Rasul kami yang dia menjelaskan bagi kalian kebanyakan dari apa yang kalian adalah kalian sembunyikan dari Alkitab, dan dia membiarkan dari kebanyakan yang lain. Sungguh telah datang pada kalian dari Allah cahaya Dan kitab yang nyata. Wa kitabum mubin. Dan kitab yang nyata. Nuron Cahaya minallah. dari Allah. Qad ja'akum. Minallah. Apa? Qad ja'akum. Sungguh telah datang kepada kalian hadirin di kebanyakan yang lain. Wa ya'fu. Dan Dia membiarkan, membiarkan atau membiarkan. Minal kitab, dari Alkitab. Tuksuna, kalian sembunyikan kuntum. dari Apa yang kalian adalah kasiron yang banyak lain. Banyak lainnya. ya, Banyak lainnya. banyakan lainnya. Kebanyakan Kan yang lain. Kan yang lain. Angka sirin ya. Wa ya'fu. lakum Oh ya lakum. Kalau yang ini yang pertama ya. Yang pertama berarti tidak pakai yang lain. Yang kedua pakai yang lain. kan Di dalam bahasa Arab kalau ada dua kata diulang, yang kedua tidak pakai al, itu berarti yang lain, bukan yang lain. Lakum bagi kalian, yubayinu, dia menjelaskan Rasuluna, Rasul kami, qad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, sama-sama, wahai ahli kitab, sungguh telah datang pada kalian Rasul yang dia menjelaskan yang menjelaskan bagi kalian dari kebajikan kalian sembunyikan dari Alkitab, dan dia membiarkan dari yang lain. Sungguh telah datang pada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Allah memberi petunjuk. Allah memberi Petunjuk dengannya pada siapa yang dia mengikuti keridhaannya pada jalan-jalan keselamatan. dan Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan seizinnya, dan dia memberi petunjuk mereka kepada jalan yang lurus, ila siratim mustaqim, yang lurus yahdihim, dia memberi petunjuk mereka diiznihi, seizinnya, ila nur, ada cahaya minal zulumat, dari kegelapan, wayuhum dan dia mengeluarkan mereka subulas salam, pada jalan-jalan amat ridwanahu, keridhaannya, manit taba'a, siapa yang mengikuti pada siapa yang mengikuti Barang siapa yang itu, yahdi bihillah,
Allah memberi petunjuk dengannya. Sama-sama. Allah memberi petunjuk dengannya pada siapa yang dia mengikuti kerinduannya jalan pada jalan keselamatan dan dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan seizinnya dan dia memberi petunjuk mereka pada jalan yang lurus. Sungguh benar-benar Benar-benar telah kafir orang-orang mereka berkata, sesungguhnya Allah Dia Al-Masih Putra Maryam. Al-Masih Putra Maryam, katakanlah maka barang siapa yang menguasai sesuatu pun jika dia menghendaki, sekiranya dia membinasakan Al-Masih Putra Maryam dan ibunya dan barang siapa yang di bumi dan siapa yang di bumi semuanya dan bagi Allah kerajaan antara keduanya dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Oh, sudah selesai. Dari belakang sudah? Belum. Qadir Maha Kuasa ala kulli syai'in atas segala sesuatu wallah dan Allah ma yasha'u apa yang dia kehendaki. yakhluqu Dia menciptakan wa ma bainahuma dan apa yang di antara keduanya bal ardi dan bumi mulkus samawati kerajaan langit walillahi dan bagi Allah jami'an semuanya di bumi waman dan siapa yang wa'umahu dan Al-Masih Ibnu Maryam Al-Masih Putra Maryam ayyuhlika sekiranya dia membinasakan in aroda jika dia menghendaki sesuatu pun Allahi dari Allah maka siapa yang menguasai katakanlah Al-Masih Ibnu Maryam dia Al-Masih Putra Maryam innallaha sesungguhnya qalu mereka berkata alladzina orang-orang yang kafir sungguh benar sudah Ustaz dari sungguh benar-benar ya sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mereka berkata dia Al-Masih Putra Maryam katakanlah maka siapa yang menguasai dari Allah sesuatu pun jika dia
menghendaki sekiranya dia membinasakan Al-Masih putra Maryam dan ibunya dan Barang siapa yang di bumi semuanya. Dan bagi Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki atas segala sesuatu. Maha kuasa. Oh, sudah habis. sudah Ustaz. Ada pertanyaan? Ada, kita baca lagi dari awal. Dan dari orang-orang yang mereka berkata, sesungguhnya kami orang-orang Nasrani, kami mengambil perjanjian mereka, maka mereka melupakan bagian dari apa yang mereka diperingatkan dengannya. Maka kami akan timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan Allah akan mengabarkan mereka dengan apa yang mereka adalah mereka perbuat. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang pada kalian Rasul kami. Dia menjelaskan pada kalian kebanyakan dari apa yang kalian adalah kalian sembunyikan dari Allah. Kitab Biarkan dari yang lain kebanyakan yang lain telah datang pada kalian kalian Allah cahaya dan kitab yang nyata. Dia memberi petunjuk dengannya. Allah memberi petunjuk dengannya pada siapa yang mengikuti keridhoannya pada jalan keselamatan, dan dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan seimbangnya, dan dia memberi petunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Sungguh benar-benar dia telah yang kafir orang-orang yang telah kafir. Sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mereka berkata, sesungguhnya Allah dia Al-Masih putra Maryam. katakanlah maka Siapa yang menguasai dari Allah sesuatu pun dia menghendaki sekiranya dia membinasakan Al-Masih putra Maryam dan ibunya dan siapa yang di bumi semuanya, dan bagi Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah atas segala sesuatu Maha kuasa. alhamdulillah Dari belakang? Sambung. Sudah semua sekarang jamak-jamak. Oh, sudah semua. Jamak-jamak. Nasoro. Orang-orang Nasrani. Kali satu. Nasroni. Roni. Subul.
Jalan-jalan. Kalau satu Stabil. sabil. Al-zulumat. Oh, kegelapan. Kalau satu Dul- zulmah Dulma. atau dolam. Bolam. Tulang. As-samawat. Langit. Kalau satu Sama. sama jamaknya. Kemudian berikutnya masih ulang ya. Langsung meneliti ya. Iya. Langsung meneliti. Ini ada yasnaun apa? Yang perbuat. Mereka berbuat. Kadang diartikan buat, dan diartikan membuat. Fi'il apa? Mudorek. Madinya Sonaan. sona'a yasna'u bab berapa? Ayas. Bab 3. Bab 3. Buatlah. Isna. Jangan. Latasna. Orang yang membuat, Soni. yang diperbuat buatan. Sun'an. Sama-sama. Sona'a. Sona'a yasna'u. Wa masaan. Soni'un. Bajatam. Isna'la tasna' masna'un. Naun mas. Kasir apa? Banyak. Orang banyak atau yang Orang. isim apa? Sifat musyabihah. Fa'il dari kata sifat. Madinya telah banyak, sedang banyak, banyaklah, jangan, yang banyak. Kenapa? Bir. Nah, dua dibaca kasuro yakuru. Kasuro yaksuru kasratan wa maksaron. Iya. Masalun Kasur masarun masarun. Assalam. Keselamatan. Isim apa? Madinya. Salima yaslamu. Selamatlah. Jangan. Orang selamat. Salim. Yang diselamatkan. Maslum. Keselamatan. Salam. Atau salamat. Sama-sama. Salimah. Salimah yaslamu. Manfam. Dakam lumun. Islam. Maslamun. Maslamun. Kafaro. Dia kafir. Fi'il apa? Madi mudoreknya kafirlah. Orang bersama kafaro. Kafaro yakfuru. Kafirun. Ukurlah takfur makfarun. Farun. Ukurlah takfur makfarun. Yamliku dia menguasai atau memiliki. Fi'il apa? Tadinya. Ya. Malaka yamliku bab berapa? Malaka yamliku bab 2. 2. Milikilah. Dengan pemilik. Dimiliki. Sama-sama malakah. Laka yamliku mulkan wa mamlakan. Malikun.
Imliklah tamlik mamlikun mamlikun. Imliklah tamlik mamlikun. Mulku artinya isim apa? Dari madi. Malaka Yamliku. Malaka yang di- Malaka yamliku. Malaka yang diku. Ya. Betul, Ustaz. Betul. Milikilah, Imlik. jangan Latamlik pemilik malik memiliki mamluk kekuasaan. mulkun Yakhluqu, dia Mencipta. dia menciptakan fi'il apa? kamu dorek. Madinya. Oh Yakhluqu. yakhluqu, ciptalah. Jangan pencipta. Ciptaan. Makhluk. Qadir, maha, Kuasa. isim apa? Madinya. Kodaro. Mudoranya bab 2. Ya, bab 2. Itu dulu ada pertanyaan. Berdua, tapi dia fa'il juga. Fa'ilnya kodir. Qadir. Qadir dibalaghahkan menjadi qadir. Seperti sami menjadi sami, alim menjadi alim. Oh, tapi tetap tidak bab 5. Oh, tidak yang wazan 5. Kalau yang Iya. 5 kan Iya, karena bukan termasuk yang kata sifat. oh, betul sifat. Oh, ya. Ini nanti kan bukan sifat musyabihah, tapi siwa mubalah. Itu yang kita pahami. Setelah kemarin diterangkan tentang orang-orang Yahudi yang melanggar janji, sehingga mereka dilaknat oleh Allah. Bentuk laknatnya apa? Mereka dijadikan kelompok manusia yang hatinya paling keras. Saking kerasnya hatinya, sampai kitab suci dibaca, dipahami, diubah-ubah. Ya, sekarang orang Nasrani juga sama. Ya. Dan kepada orang-orang yang mereka mengatakan, sesungguhnya kami orang-orang Nasrani, kami juga mengambil perjanjian mereka. Ya. Orang-orang Nasrani, tapi kalau orang Nasrani, Allah tidak katakan mereka orang Nasrani. Tapi orang-orang yang mereka mengatakan, sesungguhnya kami orang Nasrani. Paham ya? Jadi mereka itu menamakan diri mereka kelompok Nasrani. Bukan Allah yang mengatakan mereka Nasrani, tetapi mereka menamakan diri mereka orang-orang Nasrani. Gitu ya. Ada keterangan bahwa sebetulnya mereka itu zaman dulu banyak orang-orang Nasrani yang lurus, gitu ya, yang lurus Tuhannya Allah, nabinya Nabi Isa, kitabnya Injil. Nah, orang seperti itu dalam pandangan Allah ya Muslim, orang Islam. Tetapi mereka menamakan diri mereka orang-orang Nasrani, gitu. Yaitu kelompok manusia yang mengimani seorang rasul yang dibesarkan di desa Nasoro atau Nazaret, gitu. Maka mereka mengatakan, jadi ucapan mereka, tapi dalam pandangan Allah ya Muslim, gitu. Makanya dulu ingat ya, ucapan pengakuan tentang identitas itu tidak penting dalam pandangan Allah yang Allah nilai kesungguhan iman dan amal solehnya. Dan mereka menamakan kita orang Nasrani dalam pandangan Allah, ya Muslim. Makanya Allah tidak katakan mereka itu orang-orang Nasrani, tetapi orang yang mengatakan bahwa kami orang Nasrani. Ya. Nah, kepada mereka juga kami ambil perjanjian mereka. Itu janji apa? Mentauhidkan Allah, mengimani Nabi Muhammad kalau sudah muncul.
tapi mereka juga melupakan sama mereka melupakan bagian terpenting dari apa yang mereka diperingatkan dengannya itu. Kalau mereka melanggar perjanjian itu, tidak menepati janji yang sudah mereka buat kepada Allah. Jadi antara alasannya apa? Ya karena terlalu fanatik gitu. Makanya kita itu ikut kebenaran ya ikut kebenaran, tapi jangan sambil fanatik. Jadi kenapa ikut ya? Bukan karena fanatik, tapi karena tahu hujahnya lebih kuat. Jadi gitu. Jadi makanya tidak boleh fanatik. Jadi orang Yahudi kenapa mereka tidak iman sama Nabi Isa? Padahal apa namanya Nabi Isa diutus untuk mereka karena mereka fanatik kepada Nabi Musa. Gitu ya. Kenapa orang Nasrani? Padahal mereka ya lurus apa namanya ikut ada Nabi Isa kan orang Muslim, tapi tidak mau iman kepada Nabi Muhammad karena mereka fanatik kepada Nabi Isa. Jadi karena fanatik. Terus akhirnya mereka melanggar janji, tidak mentauhidkan Allah, tidak apalagi mengimani Muhammad sebagai Rasul. Maka gara-gara sikap pelanggaran janji mereka itu Allah juga laknat mereka. Untuk laknatnya apa? Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Allah akan kabarkan pada mereka tentang apa yang dulu mereka perbuat. Gitu ya. Jadi kalau orang Yahudi laknatnya dalam bentuk kekerasan hati. Kalau orang Nasrani laknatnya dalam bentuk mereka bermusuh-musuhan, berbenci-bencian satu sampai yang lain. Itu makanya mereka itu kelompok-kelompok di kalangan mereka itu sangat banyak ya, dan perbedaannya sangat tajam sehingga saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Makanya orang Nasrani itu karena perbedaannya tajam, masalah akidah yang banyak gitu ya. Makanya mereka itu tidak bisa apa? Tidak bisa sembarangan masuk gereja gitu ya. Jadi beda-beda. Jadi masing-masing gereja itu punya jamaah, punya sekte sendiri-sendiri. Wetan, gereja Advent, gereja apa namanya Pantai Costa itu nggak bisa orang itu orang Pantai Costa misalnya masuk gereja nanti ibadahnya enggak sama gitu ya. Akidahnya ya. Jadi mereka enggak apa namanya enggak bersatu, bermusuhan benci-bencian. Nah, terutama apa? Terutama orang Katolik sama orang Protestan itu ya sampai menjadi dua agama baru, sampai saling mengkafirkan satu dengan yang. Jadi itu kenapa mereka begitu? Karena mereka dilaknat oleh Allah gara-gara melanggar perjanjian yang sudah mereka buat. Maka wahai ahli kitab, sungguh telah datang pada kalian Rasul kami. Ini Rasulku sudah datang. Jadi karena mereka tidak percaya beliau sebagai Rasul, terus ciri-ciri Nabi Rasul terakhir yang ada di Injil itu diganti-ganti, diubah-ubah. Sehingga tidak mengarah kepada Nabi Muhammad. Sehingga Rasul yang dijanjikan itu mereka tunggu-tunggu. Gitu ya. Siapa lagi yang kamu tunggu? Itu loh. Sudah datang kepadamu Rasul kami. Dia menjelaskan dari kalian kebanyakan yang kalian sembunyikan dari Alkitab. Dan dia membiarkan kebanyakan yang lain. Gitu. Jadi Rasul ini, Rasul terakhir yang Allah janjikan itu, banyak perkara-perkara yang mereka sembunyikan dijelaskan oleh Rasul terakhir ini. Yang kedua, tetapi tidak semua dijelaskan oleh Rasul terakhir itu, ada juga sebagian yang lain yang tidak dijelaskan. Gitu ya. Nah, kenapa tidak dijelaskan semua? Gitu ya. Ya, supaya diteliti sendiri, diselidiki dikaji sendiri, gitu ya. Kalau Quran itu menerangkan semua penyelewengan yang mereka lakukan, maka nanti apa? Karena terlalu banyak, nanti Quran itu sekedar menjadi buku ralat saja. Nah, Quran kan bukan sekedar buku ralat, ada syariat yang baru. Itu, jadi ada yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Itu loh, cahaya sudah datang, kitab sudah datang. Kitab itu apa? Al-Quran. Nah, cahaya itu apa? Cahaya ya Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Ya, jadi Rasulnya sebagai cahaya, cahaya itu membawa kitab. Kenapa beliau disebut cahaya? Karena beliau adalah penerang kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Gitu ya. Penerang hati manusia, penerang dohir, penerang batin. Penerang batin karena membawa iman
mengeluarkan orang dari kegelapan ilmiah menuju cahaya ilmu. Dari kegelapan apa lagi? Kegelapan kesesatan menuju cahaya hidayah. Dari kegelapan kemusyrikan menuju cahaya tauhid. Dari kegelapan apa? Kegelapan kemusyrikan menuju cahaya tauhid. Dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. Itu kalau penerang batin, penerang hati. Dan beliau itu juga sebetulnya juga penerang dohir. Karena dari Quran yang beliau bawa itu nanti bisa dikembangkan, bisa diungkap berbagai fakta pengetahuan sehingga oleh para ilmuwan di zaman itu dikembangkan sehingga ditemukan berbagai penemuan-penemuan yang bisa bermanfaat untuk kemajuan kehidupan manusia. Ya. Jadi kalau tidak ada Quran itu sebetulnya belum tentu ditemukan listrik, ya. Sehingga mungkin masih gelap dunia. Jadi nur itu bisa dijadikan penerang dohir, penerang. Allah memberi petunjuk dengannya, dengan Quran itu. Siapa yang Allah beri petunjuk? Itu orang yang mengikuti ridhonya. Pada diberi petunjuk kemana? Kepada jalan-jalan keselamatan. Dia tunjuki mereka kepada kegelapan, kepada cahaya dengan seizinnya. Dia tunjuki mereka ke jalan yang lurus. Yang pertama poinnya apa? Bahwa memberi petunjuk itu adalah dengan Al-Quran. Jadi Nabi memberi petunjuk dengannya. Dengan apa? Dengan Qurannya. Makanya Quran itulah sumber petunjuk dari Allah. Lah siapa orang yang diberi petunjuk dengan Quran itu? Orang yang mengikuti ridhonya. Mengikuti ridhonya. Jadi gimana? Orang yang mengabdi hanya kepada Allah, dia sudah bisa mengabaikan segala kepentingannya. Kepentingannya cuma satu, ingin mendapatkan ridho Allah. Itu tidak ada fanatik, tidak ada kepentingan dunia, tidak ada gengsi, tidak ada sombong. Pokoknya benar ya benar. Orang yang begitu itu akan terus mendapatkan hidayah dari Allah. Ditunjuki kemana? Ditunjuki kepada jalan-jalan keselamatan. Nah ini ya, ternyata jalan keselamatan itu menurut ayat ini tidak satu, tapi banyak. Allah tidak katakan sabilas salam, tapi subulas salam. Banyak. Tidak. Banyak. Lah, maksudnya apa? Ya ini terutama kita pahami dalam masalah syariat. Ya, dalam masalah itu kan banyak pendapat-pendapat. Tapi semua pendapat keluar dari para ulama yang sudah diakui keilmuannya. Maka dan orang-orang yang sudah punya kelayakan untuk melakukan istihad, maka apapun pendapat mereka itu adalah benar. Jadi ya, benar walaupun beda dan semua bisa diikut. Jadi ya, karena ada hadis gimana? Idza tahadal hakim fa asaba falahu ajroni. Gitu. Kalau fa'in akhto'a falahu ajrun. Seorang hakim kalau istihad, kalau benar pahalanya 2. Kalau salah pahalanya 1. Itu timbul pertanyaan, loh bagaimana istihad salah kok dapat pahala? Gitu ya. Istihad salah kok dapat pahala. Nanti kalau idenya salah diikuti orang, akan menyesatkan orang, kok dapat pahala? Gitu ya. Nah, bagaimana pemahamannya? Karena mereka itu para mustahid. Al-hakim itu orang yang mustahid, orang yang sudah memenuhi syarat untuk beristihad. Yang dimaksud salah itu bagi orang yang punya kapasitas seperti itu, karena semua perangkatnya sudah dikuasai. Ya, Quran cuma dikantongi, hadis semua itu semua dikuasai semua. Jadi yang dikatakan salah itu bagi orang yang kapasitas seperti itu bukan salah, tapi apa? Tapi benar. Lah kok dikatakan salah? Karena ada yang lebih. Jadi bukan benar salah, tapi benar dan lebih. Benar. Nanti ada cerita juga di dalam Quran tentang, dan semua dibenarkan oleh Allah tentang istihadnya siapa? Nabi Dawud sama Nabi Sulaiman. Pendapatnya beda, tapi semua dibenarkan oleh Allah. Makanya bukan satu salah, satu benar, satu lebih.
Itu. Tapi kalau orang yang tidak memenuhi syarat untuk berjihad, ya memang betul-betul salah. Kalau ijtihad salah bukan dapat pahala satu, maksudnya menyesatkan orang, gitu ya. Dan dia keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Tadi ya, dengan seizinnya Allah tunjuki mereka kepada jalan yang lurus melalui beliau. Maka jangan gampang-gampang mengkafirkan orang kalau apa? Kalau apa namanya? Kalau perbedaan itu hanya masalah perbedaan syariat ya, dalam hal furu' bukan dalam hal usul, pokok-pokok dari agama. Dan jangan mengkafirkan orang juga kalau orang melakukan pelanggaran, tapi yang dipelanggar itu pelanggaran syariat, bukan pelanggaran akidah. Maka dinyatakan kafir itu orang yang sudah melakukan penyimpangan akidah. Ya. Makanya ditekankan tentang kafir apa? Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah dia adalah Al-Masih Putra. Itu kan akidah. Ya. Di akidahnya menyimpang itu namanya kafir. Makanya orang itu misalnya perempuan tidak pakai jilbab, ya tidak kafir. Itu tidak puasa Ramadan, ya tidak kafir. Tapi kalau mengatakan ada Tuhan yang lain, itu baru dia kafir. Itu Allah punya anak, itu adalah Allah menjelma dan Nabi Isa, itu baru kafir. Jadi kafir. Maka wahai Nabi, kalau mereka mengatakan katanya Allah itu adalah Al-Masih, ya. Jadi Al-Masih itu jelmaan dari Allah. Katakanlah, kalau betul ucapanmu, lalu siapa yang memiliki atau menguasai sesuatu pun dari Allah? Lalu Allah menghendaki membinasakan Al-Masih Putra Maryam dan ibunya dan siapa yang di bumi. Mampukah Al-Masih menghalang-halangi itu? Ya tidak mampu. Itu bukti kalau dia itu bukan Allah. Gitu ya. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Ini nyindir mereka ya. Nyindir mereka maksudnya apa? Nabi Isa dikatakan anak Allah, jelmaan dari Allah itu kan gara-gara beliau lahir tidak punya bapak gitu ya. Tuh, Allah itu mau menciptakan orang dengan cara apa kan terserah dia gitu ya. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki, mau pakai bapak pakai ibu, tanpa bapak dengan ibu, tanpa ibu dengan bapak, tanpa bapak tanpa ibu, itu terserah Allah dan semua Allah bisa melakukan. Dan ada contohnya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka jadikanlah hal-hal seperti itu sebagai tanda kekuasaan Allah, bukan jadikan sebagai apa alat untuk kemusyrikannya, malah disembah dianggap sebagai Tuhan. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas. Saking pahamnya, tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Sama-sama subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.